Hai semuanya, ketemu lagi sama aku Tongam. Jujur deh, belajar tuh kadang-kadang ngebosenin banget ya. Rasanya kayak lagi nontonin chat kering atau dengerin orang jelasin film yang udah kita tonton berkali-kali. Tapi sebelum kalian skip video ini, aku janji ini bukan video tips belajar yang ngebosenin kayak biasanya. Hari ini, kita bakal bahas 10 tips belajar efektif yang bisa bikin proses belajar kalian berubah total. Serius deh, beneran. Kita bakal tinggalin kebiasaan begadang, ngemil nggak jelas pas belajar, ngaku deh, pasti pernah, dan rasa-rasanya pengen ngelempar buku ke tembok. Intinya, kita bakal belajar lebih cerdas bukan lebih keras, dan sebisa mungkin nikmatin prosesnya. Ya, mungkin nggak nikmatin banget, tapi setidaknya nggak ngebebanin. Jadi siapin buku catatan, stabilo, ngapain juga? Mending siapin HP kalian, pastikan udah subscribe dan langsung aja kita mulai. Jujur aja, belajar di tempat yang berisik dan berantakan itu kayak meditasi di tengah konser musik cadas, mustahil berhasil. Kalian butuh tempat belajar yang tenang dan nyaman, tempat di mana kalian bisa fokus dan menyelesaikan tugas. Nggak harus tempat yang mewah kok. Bisa di meja belajar, pojok kamar yang nyaman, atau bahkan di perpustakaan. Yang penting, tempatnya bebas dari gangguan. Dan yang dimaksud gangguan di sini adalah HP, anjing yang ngajak main, tumpukan baju kotor yang kayaknya ngejudge dari pojokan. Ya, kalian tahulah, biang keladi yang biasa. Cari tempat dengan pencahayaan yang baik, kursi yang nyaman, karena sakit punggung itu nggak asik. Dan mungkin bisa juga tambahin tanaman kecil, biar lebih asri. Oh iya, nilai plus kalau kalian bisa nemuin tempat dengan pemandangan yang bagus. Nggak ada yang ngalahin sejuknya alam untuk membangkitkan semangat belajar. Oke, jadwal udah, tempat belajar udah. Sekarang saatnya cari tahu cara belajar yang paling efektif buat kalian. Setiap orang punya gaya belajar yang beda-beda, jadi nggak ada satu metode yang cocok untuk semua orang. Ada yang termasuk pembelajar visual, mereka perlu melihat sesuatu untuk memahaminya. Ada juga yang lebih mudah belajar dengan mendengarkan, mereka adalah pembelajar auditori. Dan ada juga yang belajar paling efektif dengan praktik langsung, pembelajar kinestetik. Cobalah berbagai metode dan lihat mana yang paling cocok untuk kalian. Mungkin kalian tipe yang perlu bikin flashcards, atau mungkin lebih suka bikin mind map. Mungkin kalian lebih mudah belajar dengan mengajarkan materi ke orang lain, atau mungkin perlu mendengarkan rekaman catatan sambil jalan-jalan. Kemungkinannya nggak terbatas. Belajar tanpa target yang jelas itu kayak nyetir ke tempat baru tanpa GPS. Mungkin akhirnya sampai juga, tapi perjalanannya bakal panjang dan melelahkan. Menetapkan target belajar yang spesifik dan realistis itu ibarat punya peta menuju kesuksesan. Sebelum kalian buka buku teks, luangkan waktu sejenak untuk memikirkan apa yang ingin kalian capai selama sesi belajar. Apakah ingin menyelesaikan membaca bab tertentu? Apakah ingin menghafal serangkaian kosakata? Apakah ingin bisa menjelaskan konsep tanpa melihat catatan? Setelah tahu apa yang ingin dicapai, bagi menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan mudah dikelola. Ini akan membuat tugas terasa lebih ringan dan membantu kalian tetap termotivasi. Lagi pula, siapa sih yang nggak suka mencoret daftar tugas yang sudah selesai? Hal-hal kecil seperti itu sangat berarti. Oke, ini penting banget. Kalian bisa baca semua buku teks, nonton semua kuliah online, dan menandai setiap kata di catatan. Tapi kalau nggak pernah diuji, kalian kehilangan bagian penting dari proses belajar. Anggap saja seperti ini. Kalian nggak mungkin jadi pemain basket profesional hanya dengan menonton orang lain bermain, kan? Kalian harus turun ke lapangan, latihan melempar bola, dan mungkin jatuh bangun beberapa kali. Sama halnya dengan belajar. Kerjakan soal latihan, ikuti kuis, bahkan cobalah menjelaskan materi kepada teman atau hewan peliharaan yang sabar. Semakin banyak berlatih, semakin percaya diri kalian, dan semakin baik pemahaman kalian tentang materi tersebut. Ditambah lagi, ada kepuasan tersendiri ketika akhirnya bisa menguasai konsep sulit yang selama ini dihindari. Aku tahu, ketika kalian sedang asik belajar, hal terakhir yang ingin dilakukan adalah berhenti. Tapi percayalah, istirahat sama pentingnya dengan belajar itu sendiri. Otak kalian itu seperti otot, kalau terlalu dipaksa dia akan lelah dan kelelahan. Anggap saja seperti scrolling TikTok.
Kalian gak mungkin scroll berjam-jam tanpa istirahat untuk menjalani kehidupan nyata kan? Oke, mungkin kalian akan melakukannya, tapi kalian mengerti maksudku. Beri otak kalian kesempatan untuk beristirahat dan memulihkan diri agar bisa kembali lebih kuat. Tinggalkan tempat belajar, regangkan kaki, makan camilan, dengarkan musik, apapun yang bisa membantu kalian rileks dan menjernihkan pikiran. Istirahat 10-15 menit setiap jam dapat membuat perbedaan besar. Jujur aja, apa yang kalian makan memengaruhi segalanya, termasuk kemampuan berkonsentrasi dan belajar. Mencoba belajar dengan makanan cepat saji itu seperti mencoba lari maraton dengan perut kosong, nggak akan berakhir baik. Anggap makanan sebagai bahan bakar untuk otak kalian. Sama seperti kalian nggak akan mengisi bensin biasa ke mobil Ferrari, atau kalian akan melakukannya. Kalian juga nggak boleh memasukkan makanan sampah ke dalam tubuh. Pilihlah makanan yang dapat meningkatkan kinerja otak seperti buah-buahan, sayuran, kacang-kacangan, dan biji-bijian. Dan tolong demi kebaikan tetap terhidrasi. Siapkan selalu botol minum dan minumlah sepanjang hari. Percayalah otak kalian dan berterima kasih. Oke, aku tahu aku baru saja membahas ini di bab terakhir, tapi serius deh, air itu penting banget. Air itu seperti Beyonce-nya minuman, penting, powerful, dan bisa menentukan hari kalian. Tetap terhidrasi sangat penting untuk menjaga fokus dan konsentrasi. Bayangkan, ketika kalian haus, yang ada di pikiran hanyalah minum air. Jangan biarkan dehidrasi merusak sesi belajar kalian. Bawalah selalu botol minum, dan biasakan untuk minum sepanjang hari. Kalian bahkan dapat menambahkan beberapa potong buah atau rempah untuk sedikit rasa. Karena siapa yang tidak suka air infused yang menyegarkan? Aku tahu, di dunia yang sempurna, kita semua bisa berfungsi dengan sedikit tidur dan tetap mendapatkan nilai bagus. Tapi sayangnya, dunia nyata tidak bekerja seperti itu. Tidur sangat penting untuk mengkonsolidasikan memori dan kesehatan otak secara keseluruhan. Anggap tidur sebagai tombol reset utama untuk otak kalian. Ini seperti ketika kalian menutup semua tab di komputer setelah seharian browsing. Ini memberi sistem kalian kesempatan untuk menyegarkan dan memulai kembali. Usahakan untuk tidur berkualitas selama 7 hingga 8 jam setiap malam. Dan tidak, scrolling HP di tempat tidur tidak dihitung sebagai tidur berkualitas. Jadikan kamar tidur kalian sebagai tempat perlindungan untuk tidur, gelap, tenang, dan sejuk. Otak kalian akan berterima kasih untuk itu. Terakhir, ingatlah bahwa pola pikir kalian memainkan peran besar dalam kesuksesan kalian. Jika kalian memulai sesi belajar dengan perasaan stres dan terbebani, kemungkinan besar kalian tidak akan banyak menyerap informasi. Luangkan waktu untuk menjernihkan pikiran, tetapkan niat positif, dan percayalah pada diri sendiri. Kalian pasti bisa. Ingat, kalian mampu melakukan hal-hal hebat. Dan jangan lupa untuk menjaga kesehatan mental kalian. Belajar bisa membuat stres. Pastikan kalian beristirahat, melekonsentrasi diri, dan mencari dukungan Twitter. Itu dia, teman-teman, 10 tips belajar terbaik dariku yang benar-benar akan membuat perbedaan dalam hidup kalian. Ingat, belajar yang efektif adalah tentang kualitas, bukan kuantitas. Terapkan tips ini dan lihat perbedaannya. Jangan lupa untuk like video ini jika kalian merasa terbantu, subscribe channelku untuk konten keren lainnya, dan beritahu aku di kolom komentar di bawah ini apa tips belajar andalan kalian. Aku senang mendengar dari kalian. Sampai jumpa lagi, tetaplah ingin tahu, tetap fokus dan teruslah menaklukkan sesi belajar kalian. Dadah!